Kasus Vina Cirebon memasuki babak baru dengan pengiriman berkas PK terpidana ke Mahkamah Agung, MA. Pengadilan Negeri Cirebon telah memastikan seluruh berkas PK lengkap sebelum mengirimkannya ke MA untuk diproses. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Agus Arbianto, menyampaikan berkas PK dikirim pada akhir Oktober 2024. Seluruh terpidana, termasuk Rivaldi Aditya dan Eko Ramdhani, telah melalui proses lengkap untuk permohonan PK. Proses inzage, di mana pemohon memeriksa kelengkapan berkas, juga dilakukan sebelum pengiriman ke MA. Berkas para terpidana lain, seperti Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, dan Supriyanto, dikirim bersamaan. Berkas Sudirman, terpidana lain dalam kasus ini, dikirimkan belakangan karena keterlambatan masuknya berkas PK. Sedangkan berkas PK Sudirman kami kirim belakangan pada 1 November 2024 karena berkasnya masuk lebih lambat, ijelas Agus. Sidang PK ini memperlihatkan munculnya bukti dan kesaksian baru untuk memperkuat alibi para terpidana. Pengajuan bukti-bukti baru ini termasuk pesan singkat yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Kini, keputusan akhir berada di tangan MA, yang diharapkan segera memberikan putusan untuk keadilan. Permohonan peninjauan kembali atas perkara nomor 3 B 2017 PM Cirebon atas nama terpidana itu Rivaldi Aditya Wardana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Eko Ramdhani alias Koplak bin Kosil. Di permohonan peninjauan kembali atas nama terpidana tersebut kami terima pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kemudian setelah penunjukan majelis, pemeriksaan permohonan peninjauan kembali tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September sampai dengan 29 September. Ya. Kemudian setelah memeriksa berkas dan berkas dinyatakan lengkap, kemudian pengadilan memberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk melakukan pemeriksaan berkas atau lebih kita kenal dengan nama inzage. Setelah itu kemudian berdasarkan ketentuan lampiran keputusan Mahkamah Agung nomor 207 tahun 2023 tentang petunjuk teknis administrasi, pengajuan upaya hukum, dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali, maka berkas atas nama pemohon peninjauan kembali tersebut, yang khususnya atas nama Rivaldi dan Eko Ramdhani ini telah kami kirim ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Ya. Jadi itu untuk yang perkara nomor 3 tahun 2017 atas nama Rivaldi dan Eko Ramdhani. Kemudian untuk permohonan peninjauan kembali nomor 4 B 2017 PN Cirebon atas nama pemohon atau atas nama pemohon terpidana Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi. Permohonan tersebut juga kami terima pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kemudian setelah penunjukan majelis melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut sampai dengan pada tanggal 27 September tahun 2024. Kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap, kemudian diberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk memeriksa berkas atau inzage tadi. Lalu berdasarkan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 207 tahun 2024, maka berkas permohonan peninjauan kembali tersebut kami kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Nah, yang satu atas nama Sudirman, oleh karena berkas perkara tersebut masuknya belakangan, ya, itu dan pemeriksaannya itu selesai belakangan, maka tentu pengirimannya agak belakangan. Namun berkas permohonan tersebut telah dinyatakan lengkap dan kami juga sudah mengirim melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik itu pada tanggal 1 November tahun 2024. Salam keadilan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya selaku penasihat hukum dari 7 terpidana ya, kasus Vina dan Eki di Cirebon, khususnya bagi 7 terpidana yang saat ini masih mendekam di LP
Kesambi, Cirebon, ya, dapat kami sampaikan bahwa minggu lalu saya dengan tim sudah mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk bertanya sejauh mana terhadap putusan atau LP yang sedang berproses di Bareskrim Mabes Polri saat ini. 3 laporan kami ya kepada Pasren dan Kavi, kemudian terhadap Aep dan juga terhadap Rudiana dan kawan-kawan. Kami sudah mendapatkan info bahwa untuk Pak Pasren dan Kavi, LP kami dari Bareskrim itu sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dari bulan Juni yang lalu. Sampai saat ini kami belum mendapatkan panggilan SP2HP sejauh mana proses terhadap Pak Pasren dan Kavi dari Polda Jabar terhadap LP yang dilimpahkan dari Bareskrim Mabes Polri. Kami juga sudah mengirimkan surat untuk mengkonfirmasi kepada Polda Jabar terhadap hal ini, ya, karena kami melihatnya di SP2HP secara online memang betul, ya, LP itu ada di Polda Jabar, ya, di Krimnum Polda Jabar. Kami bermohon, hayu, ya, untuk laporan kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan yang oknum kepolisian yang diduga ya melakukan penyiksaan, penganiayaan, intimidasi kepada para terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon untuk segera dinaikkan statusnya. Begitupun kasus kepada Aib ya, yang saat ini Dede sudah bertobat, Aib sudah selesai. Saya sudah memberikan kesempatan selaku kuasa hukum kepada para yang terlibat untuk segera bertobat ya. Pada tanggal 30 Oktober 2024 adalah batas akhir untuk kami mediasi ya, untuk membantu proses PK dan juga kami mediasi pidananya. Ini sudah terlewati tenggang waktu 30 Oktober 2024. Kami akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berjalan. Kami tidak akan fasilitasi lagi yang namanya RJ. Kami tidak akan fasilitasi lagi ada yang namanya pemaaf untuk para oknum-oknum yang terlibat di dalam peristiwa Vina dan Eki. Ya, baik itu LP kami kepada Pak Pasren, kepada Kavi, baik itu kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan, baik itu kepada Aib ya. Dengan kata lain ya, proses mediasi, proses RG yang kami tawarkan sudah berakhir ya. Kami akan kawal menegakkan hukum. Kami akan cari kebenaran ini sebenar-benarnya ya, bahwa mereka kalau memang nanti terbukti ya merekayasa kasus ini, melakukan penganiayaan, intimidasi, berbohong atas dalam memberikan keterangan, mereka harus mendapatkan apa? Hukumannya, mereka harus mendapatkan sanksinya. Karena hal ini membuat para klien kami yang merupakan 7 terpidana yang ada di dalam penjara seumur hidup saat ini, mereka sudah terkorbankan, kehilangan masa depan mereka 8 tahun, mereka sudah menjalani dalam lapas 8 tahun, mereka kehilangan masa depan mereka, kehilangan masa muda mereka, kehilangan segala-galanya, harapan yang mereka alami. Itu sebabnya kami berharap ya bahwa teman-teman Bareskrim Mabes Polri segera tegakkan keadilan ini bagi 7 terpidana ini supaya mereka mendapatkan keadilan ya. Berapapun nilai rupiah, apapun yang kita berikan saat ini tidak akan bisa mengembalikan masa depan mereka, tidak akan bisa merubah masa depan mereka, karena ini bukan hanya dihitung dengan uang, bukan dihitung dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Masa depan mereka, bayangkan, yang mau menikah nggak jadi, mungkin saat ini mereka sudah punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan yang tetap, tapi kehilangan itu semua mereka. Bahkan mereka disiksa, diduga, dianiaya, dan sebagainya. Tentu hal ini memilukan bagi kita semua. Sekali lagi, teman-teman sekalian, mari kita kawal kasus ini sampai selesai.
dan semoga keadilan dapat kita dapatkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi kita, saya terus memberikan update untuk kita dapat kawal ya, dapat kita mengawal peristiwa ini agar terang benderang. Salam keadilan.